tetap harus difahami. Karena untuk menuju masuk surga itu tidak gampang. Dan banyak jamaah itu yang mengikuti ustadz-ustadznya. Banyak jamaah yang mengikuti ustadz-ustadznya. Kalau ustadznya salah, repot. Repot beneran. Dia akan masuk beriringan. Walaupun ustadz-ustadz tadi itu menjadi makmumnya dari Rasul Muhammad pada saat nanti di padang mahsyar. Iya. Semuanya. Tapi nanti kan dikelompok-kelompokkan lagi. Bukan kalau kita sudah bersolawat terus-menerus, kemudian kita dianggap nanti bertemu dengan Rasul. Lah, perilaku sehari-hari bagaimana? Ya yang nanti benar-benar diizinkan oleh Allah Ta'ala bertemu dengan Rasulullah Muhammad SAW selain dia itu bersolawat. Bersolawat itu sendiri sudah ada di dalam tahiyat. Dan jelas itu berarti dia juga rajin untuk bertahiyat. Maksudnya apa? Rajin sholat maksudnya, kan gitu. Selain rajin sholat, rajin bersolawat atas Nabi. Benar-benar serius. Kemudian perilaku Rasul dicontoh, perilaku yang baik, tutur kata yang baik, cara berpikir yang baik. Kalau seorang itu mengucap asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadur rasulullah, itu saudara kita. Kalau saudara kita ada kesalahan kecil, ya jangan itu dimasukkan di YouTube menjadi seperti salahnya besar. Padahal belum tentu itu juga salah menurut Allah. Itu kan salah menurut dia. Tidak boleh seperti itu. Nah, berarti dia tidak mengimani bahwa yang membaca syahadat itu saudaranya. Dia nggak mengimani yang seperti itu. Dia keluar jalur dari ayat yang bunyinya seperti itu. Dia keluar jalur dari hadis Nabi. Bahwa seorang yang bersyahadat itu sebenarnya saudara kita. Jadi kita harus belajar untuk menutup kekurangan-kekurangan saudara kita. Di dalam hadis Nabi juga diceritakan, kalaupun ada kesalahan saudara kita di majelis, kita itu dilarang kok memberikan nasihat saudara kita yang salah di depan majelis. Itu dilarang loh itu. Tapi sekarang banyak sekali. Nah itu muslim. Makanya kita harus belajar, jangan kita kerjakan seperti itu. Kalaupun mama kamu tuh Pak Haji difitnah, santai aja, gak apa-apa ya, untuk menjadikan dikirim dimasukkan oleh Allah Ta'ala masuk surga itu sulit. Nah cara di dunia inilah caranya kita bersyukur itu setiap saat, memuji Allah setiap saat, memohon ampun setiap saat, tiap kali bangun, tiap kali di tengah-tengah waktu, tiap kali kita mau tidur, semuanya berdoa kepada Allah Ta'ala. Seperti itu. Ustaz, kalau hidupnya udah susah banget segala macam, setiap hari udah nggak susah. Nah, titik apakah yang harus disyukuri, Ustaz? Ya semuanya, ya kalau memang harus disyukuri ya sejak dia bangun atau sehari-hari disyukuri aja lah. Ya. Kalau setiap saat kan sebenarnya kalau mau bangun itu kan jelas bangun bersyukur kan gitu ya, ambil air wudhu, ambil air wudhu, sholat lah kan gitu. Kalau sudah terbiasa tahajud, alhamdulillah kerjakan. Setelah tahajud mohon ampun, banyak-banyak mohon ampun aja, nggak usah minta yang banyak-banyak, nggak usah minta macem-macem, cukup mohon ampun. Loh kok cuma mohon ampun Ustaz? Kan katanya nanti di tahajud itu kan kita bisa dikabulkan. Iya sudah, karena banyak juga menceritakan wabil asarihum yastaghfirun, ini Allah mengajarkan, dan di penghujung malam mereka memohon ampun. Nah ya kita pakailah itu. Sebenarnya orang-orang yang mohon ampun ini tiap kali dia memohon ampun terus kesalahan dan dosa setiap harinya sejak akhir balik hingga saat ini terus, itu nanti Allah tahu kok sebenarnya ini orang nggak pernah minta apa-apa, tapi hatinya saya tahu. Karena Allah ya, kalau Allah ya hatinya tahu bahwa dia menginginkan itu, tapi dia sopan, dia tidak pernah mengucap lewat lisan. Yang terucap lewat lisan hanya satu, dia mohon ampun atas dosa-dosa yang dilakukan dan dia bersyukur atas nikmat yang diberikan Allah kepadanya. Itu Allah sangat tahu. Orang ini dia nggak pernah minta. Berarti orang ini nanti kalau diberi rezeki kayak apapun, insya Allah dia akan jaga amanah-amanah Allah itu. Dia akan jaga amanah-amanah. Disinilah harus pahami
bahwa nggak perlu minta apa-apa, cukup mohon ampun. Ya Allah, ampuni dosa-dosaku jika aku sejak akhir balikku hingga saat ini selalu melanggar firman-firman-Mu yang ada dalam Quran dan sunnah Rasul-Mu. Ampuni dosaku ya Allah. Astagfirullahaladzim. Ulangi lagi doa itu terus sampai subuh, kan gitu ya, sampai azan. Sebelum azan silahkan kerjakan sesuatu yang memang harus kita kerjakan. Cukup mohon ampun, nggak usah minta yang aneh. Kalau saya mohonkan kepada saudara muslim, nggak usah minta yang aneh. Rahasianya malah di situ. Ini rahasianya malah jangan minta yang aneh-aneh. Itu rahasia. Allah Maha tahu apa yang ada dalam hati kita. Tapi kalau kita menggebu, pingin kaya, pingin ngalir rezeki, pingin ini, itu udah kelihatan. Ikuin nafsumu dewe. Itu egomu sendiri. Nanti kalau diberi rezeki agak berlebih, mesti kamu sombong. Karena kamu ada egois, kamu ada keinginan yang menggebu. Nah, seperti itu. Itu malah bahaya. Makanya kita nggak usah, biasa aja. Nanti Allah yang memberi. Jadi intinya adalah bagaimana kita persiapkan diri kita itu kalau bisa menjadi ahli surga. Ayo mulai sekarang kita berangkat. Dalam Yasin diceritakan tangan dan kaki menjadi saksi. Masa tangan dan kaki toh? Enggak. Itu hanya kiasan, tapi benar. Kiasan itu hanya menjembatani aja. Sebenarnya yang menjadi saksi siapa saja? Ya tangan, ya kaki, ya mulut, ya hidung, ya mata, ya telinga, ya otak untuk berpikir, otak untuk melamunkan sesuatu. Ya bagaimana dengan kejengkelan kita sehari-hari, bagaimana kita tentang kerapian apa yang kita lakukan, bagaimana kaki kita ajak untuk melakukan hal-hal yang baik, atau kita merasa mampu berdiri sendiri tanpa dibantu orang lain, itu kaki nanti. Makanya ada orang yang kakinya mengecil, ada orang yang langsung lumpuh, ya itu sebenarnya ya sifat-sifat itu sendiri. Ya kakinya nanti akan bersaksi. Jadi jangan anggap remeh bahwa ayat-ayat Quran itu memang sangat menakutkan menurut saya. Jadi semua akan menjadi saksi. Dan satu persatu di tubuh itu akan menjadi, kalau memang itu dosa, nanti akan langsung dibaiat di neraka. Langsung dirajam di neraka. Kalau mulutnya penuh dengan fitnah, penuh dengan ini, ya mulutnya nanti diselesaikan. Kalau tangannya yang sering mengedit sesuatu yang tidak baik sehingga dimasukkan ke YouTube, dimasukkan ke TikTok, tangannya dia akan bertanggung jawab di akhirat kelak. Siapa yang dia jatuhkan? Saudaranya sendiri. Disitulah ayo kita semuanya banyak mohon ampun, banyak bersyukur, kemudian mengerjakan sesuatu, kerjakan yang baik dengan bismillah, selesai dengan alhamdulillah. Setiap waktu kosong istighfar, memuji Allah Ta'ala terus menerus. Tiap kali mau rebahan, berdoalah kepada Allah Ta'ala, bersyukur, mohon ampun, bersyukur, mohon ampun di situ. Karena pada saat kita itu diberi nikmat oleh Allah Ta'ala hari itu, bisa aja kita itu kufur, ujub, riya. Nah di situ mohon ampun. Jika aku kufur, ujub, riya dan sombong atas nikmat yang Kau berikan kepada diriku ya Allah, pada hari ini dari pagi aku bangun sampai aku rebahkan tubuhku, ampuni kufurku. Kan jelas itu, ampuni kufurku. Itu kan nanti lama-lama akan teringat. Ampuni ujub, riya dan sombongku ya Allah. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Disitulah mulai nanti kita akan selalu teringat. Nah, titiknya untuk mohon ampun dari titik-titik tersebut, ya, bukan titik Wulandari. Ya, insya Allah, wallahu a'lam. Sami'na wa ta'na, mengembalikan Quran kepada fungsinya. Masya Allah. Alhamdulillah, terima kasih banyak Pak Ustadz.